Kadang tuh kita cuma melihat konsumen sebagai objek kayak subjek atau bukan objek. raja ya? Iya. Cuman kalau di Cozy itu ada ketentuan. Kalau ketahuan judol, terutama judol ya, itu langsung dikeluarin. Halo, selamat pagi pendengar PR. Kali ini dalam perbincangan lebih dekat PR FM, saya Ajeng Kurnia Putri nggak sendirian nih, karena saat ini kita sudah ditemani sama sosok keren ya, sosok yang inspiratif banget. Atau kalau di X ya dikenalnya tuh Kang Cozy Rama. Ini di samping saya udah ada ya, Kang Ramanda Audia Adam. Betul ya. Itu seorang owner dari Cozy Coffee Company. Boleh dikenalin dulu, mungkin pendengar PR belum kenal nih, Kang siapa sih gitu. Halo, sama saya Rama panggilannya. Saya founder dan pemilik dari brand Cozy Coffee. Oke, ini kalau misalkan pendengar PR tes nih atau klik di Google, Cozy pasti banyak banget. Karena nggak cuma di Bandung ya, tersebar luas di Indonesia. Tapi Kang, sebenarnya Cozy itu tuh sebuah coffee shop atau ramen atau apa? Karena ketika diklik tuh ada ramennya juga. Ada ramen juga. Banyak banget. Sebenarnya apa sih Kang? Boleh dong dijelasin? Kalau Cozy-nya sendiri itu emang coffee shop. Basicnya coffee shop. Dulu tuh kami berdiri di 19 Desember 2015 di Gudang Selatan. Terus berkembang sampai sekarang. Kalau ramennya sendiri sebetulnya itu beda beda perusahaan lah, beda perusahaan. Jadi kalau ramen itu, kalau Cozy itu punya saya dan teman-teman, beberapa teman-teman. Kalau ramen itu punya saya sendiri gitu. Dan karena saya punya Cozy, jadinya si ramen dulu itu ramen itu saya titipkan di salah satu Cozy, jadi salah satu menu gitu awalnya. Tapi kalau lini usaha pertamanya apa sih Kang? Kopi dulu berarti? Kopi dulu, betul kopi dulu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang dulu pernah datang ke Cozy yang pertama, itu kalau nggak salah 2 atau 3 bulan awal, itu saya nggak jual apapun selain kopi. Teh aja nggak ada. Pastry yang kayak gitu nggak ada. Jadi pure kopi aja, iya. Karena biasa passion. Oh, jadi emang udah passion gitu ya? Udah passion. Jadi emang dari awalnya itu saya suka ngopi, terus saya suka bikin kopi, saya suka nyajinnya ke orang, akhirnya baru bikin. Oke, jadi usahanya. Awalnya tuh gimana sih Kang ceritanya sehingga berdiri sebuah Cozy Coffee Company ini? Gitu. Awalnya ya, jadi kalau awalnya itu dulu saya sempat di Jogja, saya sempat kerja di Jogja, terus ada satu coffee shop kecil lah dulu tuh namanya Lagani di daerah Demangan situ, kopinya kecil banget. Saya suka banget tuh ngopi di situ. Nah, sampai suatu saat ini ada teman-teman saya nih di belakang nih. Pas banget nih. Ada Lutfi sama ada Sigit di belakang. Kami ngobrol bertiga. Terus saya tuh ngomong, kalau gue balik ke Bandung, kita bikin yuk kayak gini. Gue udah punya namanya Cozy gitu. Terus ya udah, saya terus ke Jakarta. Terus saya harus 2014 kalau nggak salah saya harus balik ke Bandung. Itu ada ceritanya panjang sih di situ. Pokoknya saya harus balik ke Bandung 2014. Saya pikir ngapain ya pulang ke Bandung nih. Pas saat itu coffee shop lagi mulai berkembang. Terus sayanya juga suka kopi. Akhirnya ya udah memberanikan diri lah bikin proposal segala macam untuk cari investor dan lain-lain. Untuk bikin si Cozy itu. Gitu. Oke, kan tadi berawal dari sebuah kedai kopi yang kecil ya. Apakah itu dari rasanya atau tempatnya atau apanya nih yang membuat Akang akhirnya kayaknya enak juga dan tertarik untuk membuat sebuah Cozy ini, Kang? Tempatnya kecil dan enak, hangat lah. Terus rasa kopinya juga enak. Jadi kalau teman-teman tahu soal kopi, itu tuh ada perkembangannya tuh first wave itu kopi di rumahan lah. Terus masuk ke second wave itu kopinya udah mulai membaik. Bisa dibilang yang SB itu tuh second wave tuh. Terus sekarang itu masuk ke third wave itu adalah
kopi yang berkualitas tinggi yang disajikan di coffee shop. Mm-mm. Nah, waktu itu tuh kenapa saya pertama kalinya kenapa jadi saya sering ke si coffee shop ini? Karena dulu tuh sebenarnya saya suka ngopi dari dulu. Tapi asam lambung wae gitu. Minum kopi teh asam lambung sampai akhirnya berhenti berapa tahun tuh. Nah, ke Lagane ini tuh saya ngopi tapi kok nggak apa-apa ya. Nggak tremor gitu. Nggak tremor, nggak keringet dingin. Ini teh apa ya? Besoknya datang lagi. Terus si baristanya emang ramah lah. Jadi ngelihat saya beberapa kali datang, nyapa, ngajak ngobrol, terus dia jelasin, oh kalau ini sih kopinya tuh begini, kualitasnya bagus, makanya nggak bikin dia asam lambung, bla 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 bla. Oke, dari situ ya udah, jadi saya pengen bikin sesuatu yang itu yang hangat, kecil, rasanya oke, pelayanannya ramah, bikin orang pengen datang lagi gitu. Berarti mulai tercetus ketika kembali ke Bandung. Betul, pas lagi ke Bandung mikirin tuh mau ngapain ya gitu. Akhirnya ya udah coba-coba deh. Pengen punya coffee shop juga deh, kayaknya mewujudkan mimpi yang waktu itu di Jogja. Awal mulanya gimana tuh Kang? Kan pasti nggak mudah ya untuk Betul. mengawali bisnis kopi. Gimana sih Kang awalnya sehingga Akang yakin kayaknya udah deh yakin mau buat bisnis ini gitu? Sebenarnya kalau segi yakinnya cuma berdasarkan passion itu tadi, karena emang suka. Oh, Saya suka bermodal banget. keyakinan gitu ya. Suka banget nih bikin kopinya. Bikin proposal lah. Nah, bikin proposal, kasih ke teman-teman karena emang pada waktu itu cuma berbekal passion doang. Duit gak ada. Ya kismin lah pada saat itu ya. Ke teman-teman bikin, gak ada yang mau. Setelah saya tilik-tilik sekarang nih, kenapa sih pada nggak mau? Karena ternyata setelah saya coba ngecek lagi kan, ngecek si proposalnya nih. Ternyata angkanya di situ tuh kalau nggak salah, yang modal yang dibutuhkan tuh 700 juta apa ya? Pada takut ya berarti. Pada takut, 700 juta. Yang bikin orang yang nggak punya pengalaman di coffee shop, nggak Yang ngerti mau sama sekali. merintis, ya. Baru merintis tuh kayak, siapa lu gitu, gue kasih 700 juta kan. Jadi ya udah, nggak dapet nih si permodalan. Tadinya kan dia pengen ya coffee shop yang inilah di tempat strategis segala macam. Pada akhirnya waktu itu Gudang Selatan baru mau buka kayak creative space gitulah. Harganya murah. Waktu itu sewa tuh cuman 15 juta ya setahun, 15 juta setahun. Tempatnya sih waktu dulu masih kayak tempat jin buang anak sih ya, tapi kayak yang ya udahlah ya sesuai budget gitu kan. Ya udah sewa dulu deh tuh jadi 15 juta itu cuma sewa lahan 4 kali 11. Itu bulan Maret 2015. Kita ngumpulin duit lah, anak-anak. Itu kan berlima tuh, ada saya, ada Sigit, ada Happy, ada Adityo Karno, ada Sangga, berlima. Ngumpulin duit, sewa dulu tuh Maret. Habis itu ya udah ada kerjaan apa, nabung, anak-anak sempat bikin ini dulu. Dulu kalian tahu ini nggak sih startup yang kita jualin barang itu apa ya namanya zaman dulu ya? Pokoknya itulah kita bikin denim. Denim ya. Denim, namanya Graham Point. Kita jual itu ke Inggris, Kickstarter. Namanya ada Kickstarter. Kita masukin ke situ. Ternyata berhasil tuh si program bikin denimnya ini. Dapat duit dari situ, akhirnya bikin dinding yang dari pintu-pintu bekas, akhirnya bikin ini, bikin itu, bikin ini. Saya sempat jadi sales promotion boy di acara otomotif lah di Jakarta. Lumayan tuh, 10 hari dapat 5 juta. Terus saya beliin alat-alat kopi gitu. Sampai akhirnya udah tuh 19 Desember 2020. 2015 akhirnya buka. Itu pun dipaksain buka karena tanggal 18 Desembernya tuh Star Wars kan keluar setelah berapa belas tahun tuh. Karena saya suka Star Wars, akhirnya udah paksain deh sehari setelah Star Wars. Dengan keadaan seadanya pisan. Itu kayak, di sana kan panas ya Gudang Selatan. Lu nggak punya AC. Jadi pintu tuh dibuka gitu. Orang tuh kepanasan. Nggak ada kipas. Nggak ada kipas. Udah seadanya Jadi, aja. menggunakan alam aja gitu. Itu kayak mesin kopi nggak punya, masih manual semua gitu. Jadi emang masih manual. Semua masih manual, masih pakai rok preso. Jadi ya emang bener-bener seadanya aja dulu waktu itu mah. Jadi ya udah
nggak kebayang nih bisnis bakal kayak apa, nggak punya target mau jadi seperti apa. Pokoknya gue pengen punya coffee shop aja. Yang penting jalanin dulu Yang gitu. penting jalanin dulu aja. Tapi kan dulu tercetusnya ketika di Jogja ya. Akhirnya kenapa Bandung gitu? Kenapa yang dipilih Bandung? Kenapa nggak berdirinya di Jogja? Karena saya tinggal di Bandung. Karena ibu saya tuh tinggal di Bandung. Ini balik lagi kan tadi ya, ada cerita lucu. Jadi kayaknya mungkin ibu saya tuh kayak memasukkan tanggal lahir di KTP. Kayaknya ibu-ibu zaman dulu gitu ya, ibu saya juga gitu. Iya benar. Oh iya kita gitu. Ya, jadi pokoknya teh kalau nggak salah tuh dia lahir di KTP teh lahir tahun 50-an lah ya, 50 gitu. Terus udah deh, waktu itu tuh kan berarti pas saya lagi di luar kota, saya mikirnya ibu tuh umur 60-an. Masih sendiri, masih oke lah, ada sehat besar kalau waktu itu. Terus saya ngobrol, suatu hari teh ngobrol sama keluarga adiknya ibu lah. Dia teh ngobrol gini. Iya nih, keluarga ibu kan Batak. Tulang tuh umur udah hampir 70, gini masih. Hah? Gimana? Tulang umur berapa? Hampir 70. Lah, ini kan adiknya nyokap ya. Berarti nyokap umur berapa dong? Emang si mama lahir tahun berapa? Kalau nggak salah 40-an ya, tahun 40. Waduh, berarti udah 70 tahun tuh waktu itu umurnya kan, udah 70 tahunan. Wah, berarti saya harus balik nih. Terus balik ke Bandung buat nemenin gitu, buat temenin dia lah. Akhirnya itu. Kenapa akhirnya Bandung? Akhirnya balik ke Bandung. Tapi kalau di Jogja dulu akan kerja atau? Kerja. Itu ceritanya lebih panjang lagi kalau itu. Tapi akan kalau dulu basicnya kuliah di jurusan apa? Saya kuliah D3 Manajemen Perusahaan Unpar, Universitas Katolik Parahyangan. Langsung ke Jogja kerja? Wah, ke Jogja itu tahun 2012 ya, 2012. Balik lagi Bandung, terus ke Jakarta dulu. Oh, ke Jakarta. Oh, jadi kemana-mana dulu ya? Iya, dulu Jogja dulu, terus ke Jakarta dulu 2013-an, baru balik ke Bandung. Gitu. Langsung bikin di 2015 setelah Star Wars. Betul. Gitu. Jadi kalau pas awal itu barengan dulu sama teman-teman. Gitu, sampai sekarang juga masih. Tapi ini unik nih Kang, Cozy ini. Sebenarnya Cozy itu singkatan atau emang ada makna tersendiri? Jadi Cozy kalau saya itu kan jadi pengen bikin sesuatu nama yang benar-benar baru gitu. Jadi nggak ngambil dari nama apa. Jadi kayak menciptakan nama baru lah. Tapi buat orang tuh nggak terlalu jauh dari meaningnya gitu. Jadi kalau orang mikir Cozy itu C-O-Z-Y gitu. Ini tulisannya K-O-Z-I gitu. Terus kenapa milihnya Cozy juga karena saya suka hal-hal yang berbau Jepang. Jadi gitu juga kalau diucapkan juga bisa kayak ya berdialek Jepang lah gitu. Cozy itu bisa Jepang banget lah gitu. Itu aja sih. Itu aja. Simple itu. Simple itu ya. Jadi sebuah Cozy gitu. Gitu. Kalau googling arti nama Cozy ya nggak ada juga sih. Jepang ada sih kayak artinya tapi nggak tahu juga ya apa. kan kalau di Inggris kan nyaman gitu. Kalau di Inggris nyaman tapi ini sesuatu yang baru gitu. Gitu. Nah Kang kan tadi udah membentuknya tuh benar-benar apa adanya nih. Apakah itu langsung meroket atau emang ada fase di mana Akang mengalami kerugian? Kayaknya 1 tahun lebih tuh nggak ada untung sih. Nggak ada untung. Nggak ada untungnya kayaknya ya. Pokoknya jadi kalau nggak salah di bulan ketiga itu kami akhirnya beli mesin kopi karena ada yang jual murah waktu itu. Terus pertengahan tahun upgrade mesin lagi. Ya karena posisinya pada saat itu kami kayak dari bisnis belum terlalu jago juga. Jadi ya udah jalanin sehari-hari aja. Pokoknya gue bikin kopi, orang datang suka segala macam. Catatan keuangan masih belum benar segala macam. Kayak 1 tahun tuh kayak mana ini duitnya ya gitu. Jadi belum ada untung yang belum ada. Tapi Kang pada saat itu pernah sempat mengalami kerugian yang cukup besar nggak? Cukup besar sih enggak sih. Kalau cukup besar. Tapi nggak ada untung. Terus akhirnya Kang kayak yaudah yakin dijalanin terus. Akhirnya sampai sekarang banyak banget cabangnya. Gimana tuh Kang ceritanya? Kalau dirunut ke belakang sih kayak kesimpulannya itu takdir ya. Takdir. Kesimpulannya takdir kayak cabang pertama nih. Cabang pertama itu di Budara, yang di Bukit Dago Utara. Itu tuh terjadinya karena ada temen
kenal sama keluarga yang punya rumah. Nah, yang punya rumah ini udah cukup sepuh lah, dia mau si bapak sama ibunya mau pindah ke rumah yang lebih kecil. Terus si rumah ini teh nggak pengen dijual, tapi pengen diaktifasi. Nah, dia tuh ada kamar-kamar gitulah mau dibikin bed and breakfast. Nah, si temen yang ditawarin bed and breakfast ini kantornya di depan Cozy di Gudang Selatan, arsitek. Dia ngajakin Cozy buat bikin, ya udah, gue bikin bed and breakfastnya, lu bikin kopinya, gitu. Ke situ lihat-lihat, bikin proposal lagi. Nah, karena si Cozy-nya udah jalan, orang udah percaya. Terus jadi dia mau kalau sekarang. Terus hitungannya lebih masuk akal gitu kan. Enggak 700 juta. Enggak 700 juta. Terus akhirnya jalan tuh gitu kan. Di situ jalan, bikinlah si Cozy. Terus ada yang lagi yang nawarin punya halaman besar lah di Jakarta di Jeruk Purut. Kayak bekas garasi itulah. Akhirnya kita jadiin Cozy juga. Sama itu bikin proposal, orang mau ikutan, jalan. Ya gitu-gitu. Jadi ada yang ngajakin. Sampai sekarang aja. Sampai sekarang berarti akan genap 10 tahun ya? Akan genap 10 tahun. Nanti Desember. Betul sekali. Iya. Jadi untuk 10 tahun berdirinya Cozy, apa sih Kang tantangannya? Pastinya nggak mudah dong untuk 10 tahun biar tetap stabil gitu. Betul. Tantangannya adalah untuk ini ya, untuk perusahaan yang udah 10 tahun, terus cabangnya udah cukup banyak lah ya, adalah mengikuti perkembangan zaman sih, gitu. Jadi kayak sekarang, kalau dulu itu coffee shop adalah antitesisnya restoran, gitu. Jadi restoran kan mewah, butuh investasi besar segala macam. Coffee shop tuh antitesisnya, jadi kayak dia bikin yang kecil itu ya, dari yang kecil bermodal lebih ramah, orang ngopi segala macam. Nah sekarang tuh coffee shop udah kayak balik ke restoran gitu. Kayak modalnya mereka segini semakin besar. Kayak kalau kita lihat sekarang coffee shop semakin mewah. Menjamur ya. Menjamur, udah menjamur. Modalnya kayaknya gede-gede pisan gitu. Kayak tempatnya gede, arsiteknya gede, desainnya bagus banget. Saya yang udah ngejalanin ini dari lama kayak, ya gue mau balik modal aja gitu. Tapi ya itu jadi tantangan gitu. Kayak kita tuh jadi, ya udah deh dengan modal yang nggak begitu besar, gimana nih cara kami bisa keep up sama mereka gitu. Dari segi desainnya, dari segi produknya, kita harus terus-terusan update, apalagi dengan sosial media sekarang. Ya gitu, harus terus aja ngikutin perkembangan zaman. Adaptasi biar tetap eksis. Betul sekali. Kalau promosi lewat media sosial semua, ada TikTok dan lain-lain? Iya, ada Instagram, mainnya di Instagram. TikTok ada, cuman nggak begitu aktif. Twitter juga ada, tapi nggak begitu aktif juga. Yang pribadi lebih aktif ya? Iya. Kang, dulu pas awal-awal berdirinya, harganya tuh di range berapa sih? Awal berdiri itu kalau nggak salah dari 15 ribuan ya, 15 ribu sampai di bawah 30 ribu lah dulu tuh. Kalau sekarang ada kenaikan? Ada dong, pasti. Ada dong pasti ya. Jadi berapa tuh Kang? Sekarang masih di atas 20 sampai, kalau minuman ya, 20 sampai 40 ribuan lah. Kalau minumannya. Berarti kalau dulu tuh pas awal-awal cuman pure kopi, nggak ada menu apapun? Nggak ada. Menu yang bertambah tuh kayak pastry dan ramen kayak gitu di tahun berapa tuh Kang? Kalau pastry ramen baru-baru ini sih. Oh, baru-baru ini. Kalau ramen itu pas lagi pandemi. Gitu, waktu pandemi saya mulai ngulik-ngulik. Ya biasanya pas pandemi dulu ya kayak tiba-tiba masak ini, tiba-tiba masak ini. Nah itu saya nyoba-nyoba bikin ramen waktu itu teh. Jadilah sih salah satu menunya. Kalau pas pandemi pernah mengalami ini nggak Kang? Apa? Kekurangan, maksudnya kayak ya kan waktu pandemi banyak banget bisnis yang gulung tikar. Nah Kang kena juga nggak sih? Pernah pasti. Kena dong. Tapi akhirnya mencetuskan si ramen ini jadi salah satu. Iya, gitu. Jadi dulu tuh pas pandemi itu saya ada tutup beberapa store. Jadi salah satunya di Bali. Di Bali itu sempat ada tuh, tapi ya karena pandemi lah, Bali kan kena banget, tutup. Terus ya ada yang di Jalan Merak, satu tutup juga. Terus ya udah, tapi kita alihkan lah ini jadi beberapa bisnis lain gitu. Jadi kalau waktu pandemi itu jadi tutup 2, buka 3. Tutup 2, buka 3. Jadi masih cuan satu lah. Iya. Jadi tutup ya, tapi ada untung juga. Ya, jadi tutup waktu itu di Bali, tutup si over kontrak, kan ada duit tuh, ada duit masuk.
kita salah satunya pindahin ke di Pati Ukur. Jadi itu ada 3 di Pati Ukur, Kidang Pananjung, sama yang di Bengawan. Buka Total 3. berarti sekarang berapa outlet, Kang? Sekarang tuh 18 ya. 18, yang di Bandung itu 18 tuh udah tersebar di Indonesia. Iya. Yang di Bandung itu sekarang yang running 8. Nanti minggu depan sama awal bulan depan buka lagi, jadi total genap 10. Jadi ada Bandung, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Indramayu dan sekitarnya ada 3. Malang, sama Makassar. Dengar-dengar di Jepang juga mau bikin ya tadi? Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan Siapa tahu ada investor. Boleh ya di komen. Boleh ya, boleh komen. Tapi Kang, sebenarnya sosok Akang ya dibalik untuk mendirikan sebuah company ini tuh sebenarnya alasan Akang selain passion Akang ya, siapa sih Kang dibalik itu gitu? Dibalik itu alasan ya. Siapa ya, nggak ada sih. Jadi emang pure aja. Pure aja, emang pengen punya bisnis kopi aja sih. Dan keluarga Waktu juga itu mendukung Kang. Keluarga nggak tahu sih, nggak ngerti amat juga, tapi jadi ya udah ya aja. udahlah gitu. Berarti modal dulu nggak dari keluarga. Nggak ada. Saya bukan dari keluarga yang berada soalnya. Oh iya. Bukan dari keluarga berada, jadi ya secukupnya pisan lah. Nah, ini menarik deh Kang, kan biasanya orang tuh takut memulai bisnis tuh karena aduh dari background yang emang berbeda atau mungkin karena takut gagal dan rugi. Kok Akang bisa sih berani pada saat itu untuk ya udahlah gitu, mau nyoba dan akhirnya jadi sukses? Mungkin karena saya tuh nggak suka mikir terlalu jauh gitu. Jadi kayak saya tuh nggak suka bikin terlalu jauh. Terus nggak suka dengan kayak nyingsinan diri sendiri gitu. Jadi aja udah santai weh gitu. Ya buka aja gitu. Kalaupun gagal kan paling juga tutup gitu. Kali ya udahlah, apa ruginya sih gitu. Berarti nggak pernah ada keinginan buat menyerah gitu? Nggak ada sih. Waktu di pandemi aja. Pandemi itu kan masa-masa yang lagi sulit banget ya. Kayak waktu itu ada berapa belas store gitu yang harus dipikirkan. Omset jelek segala macam hampir 0. Ininya nggak tahu si pandemi sampai kapan, tapi ya ngapain dipikirin gitu. Waktu itu santai aja gitu, kayak lu ngapain sih mikirin terlalu berat untuk suatu hal yang kita juga nggak tahu ujungnya gimana gitu. Jadi ya udah kayak hari ini mesti kayak hari ini mesti ngapain, ya udah hari ini aja gitu. Kayak misalnya waktu itu kami berusaha untuk tidak mengurangi pegawai, tapi kayak ya udahlah gaji teh dipotong tapi ditabung gitu. Dipotong tapi ditabung. Jadi gaji saya nggak bisa keluarin sekarang ya full, dipotong lah sekian persen. Nanti dibayarnya kalau bisnisnya kalau semua udah keadaan membaik, bisnis sudah membaik, baru bakal dibayar lagi gitu. Apakah nanti bisa berhasil bayar kan nggak tahu juga gitu. Tapi ya itu pada saat itu itulah langkah yang harus dilakukan gitu ya. Nanti pada saat udah sampai ke momen di saat emang ternyata bisnisnya membaik, di saat itu harus ngebayar utang yang kemarin, ya lakukan itu gitu. Jadi gitu aja. Dan respon karyawannya juga oke-oke aja. Ya oke-oke aja sih, pada saat kondisinya ya saya bilang ya kita sama-sama nih gitu, bareng ngelewatin si masa ini. Yang penting buat kita adalah si usaha ini nanti masih ada saat semuanya udah lewat gitu. Jangan sampai kita pengen ini semua, saya pengen ini segala macam, pengen gaji full segala macam, tapi nanti saat si pandemi udah lewat, si perusahaan yang nggak ada kan, ya sama aja bohong gitu. Gitu ya Kang. Berarti kalau menyerah itu nggak ada di kamus Akang ya, tergantung mindset aja berarti ya. Tergantung mindset. Bener, jadi langsung aja eksekusi terus gitu. Nah Kang, kalau di sini tuh berarti kantor yang baru. Kantor baru? Baru. Awalnya? Nggak punya kantor. Awalnya punya kantor ya? Iya, jadi di sini nih kantor baru. Jadi ini sekarang istilahnya sekantor terpusat ya. Jadi ada roastery, coffee roastery-nya, ada kitchen, ada kantor disatukan. Tadinya pisah-pisah. Roastery-nya di Udang Selatan, si storage-nya di Pati Ukur. Kalau manajemennya pindah-pindah, jadi meeting di mana, di kos mana, meeting di mana, kos siapa gitu. Akhirnya lah si mendekati 10 tahun ini bisa sewa kantor. Jadi satu pintu ya. Iya gitu. Jadi beda lah kayak startup kan kayak
Baru buka udah buka kantor mewah gitu. Kita 10 tahun dulu baru kerja kantor. Lalu nano yang nggak ada iya. Baru 2 bulan tadi berarti ya? Baru 2 bulan, baru 2 bulan. 2 bulan. Kalau biasanya Akang langsung ke sini nih kegiatan Akang ya apa gimana nih? Sekarang sih langsung ke sini lagi seneng-senengnya lah buka kantor baru. Berarti Dan ini di juga sini sekalian ini ya, sekalian buka juga? Iya, ini tuh kita sebutnya cozy playground. Jadi Cozy playground. tempat main-main buat kayak kalau biasanya kan dulu ya anak-anak barista cozy nih habis kerja terus mereka kemana nih? Ya nongkrong coffee shop lain gitu. Nah sekarang tuh bisa main ke sini, bisa latihan bikin di sini, atau Tapi buat terbuka untuk umum juga? terbuka tapi terbukanya cuman kalau saya umumin di Instagram gitu. Jadi saya biasanya kalau sebelum kerja nih biasanya saya tentukan jam kerja saya jam 10 misalnya. Saya datang ke sini jam 8, berarti buka jam 8 sampai jam 10 gitu. Soalnya takutnya malah jadinya saya nggak kerja. Iya. Iya, nggak kepikiran. Kayak kadang-kadang suka datang, saya umumin jam 8 sampai jam 10, terus datang. Rame tuh. Ngobrol, akhirnya nggak kerja aja seharian. Kadang begitu. Jadi kalau misalkan nggak ada berarti tutup aja gitu. Tutup. Jadi Atau kondisional main-main aja ya Kang kondisional, ya? betul. Jadi playground kayak gitu ya konsepnya? Playground, jadi ya istilahnya kayak setelah hampir 10 tahun, akhirnya bisa bikin sesuatu yang nggak harus mikirin untung. Jadi chill aja. Kecil gitu aja ya. gitu. Soalnya kan kayak capek gitu 10 tahun tuh pikirin wah si ini store ini harus untung ini gini gitu. Ini mah ya udah aja chill gitu. Ada yang datang bangga alhamdulillah, nggak ada ya udah gitu. Tawakal gitu ya. Tawakal gitu. Jadi udah ini tempat bersenang-senang lah sesuai dengan namanya gitu. Sesuai dengan namanya. Jadi kalau ini mah untuk nggak untung atau untung juga ya disyukuri gitu. Iya, dijalin aja bersenang-senang aja. Ini menarik nih. Kan sekarang tuh bisnis coffee shop tuh wah menjamur banget nih Kang. Apakah Akang pernah kepikiran gak sih kalau gimana nih caranya untuk cozy biar tetap eksis di antara banyaknya coffee shop yang ada di Bandung saat ini? Kalau saya sih dari dulu punya apa ya prinsipnya adalah punya sesuatu yang beda aja gitu, punya sesuatu yang beda. Jadi ini juga sempat diomongin sama kalau nggak salah sama Panji ya, sama si Panji Pragiwaksono. Jadi kalau Saya sambil minum ya Kang ya. Mangga. Kita coba nih. Jadi kalau dia bilang kalau kita pengen di notice orang, jadi beda aja gitu. Kayak misalnya ada segerombolan orang tingginya segini gitu. Ya kita jadi segini gitu atau lebih pendek gitu supaya di notice orang gitu. Jadi itu cozy juga salah satunya adalah di Bandung nih kan mau ada 10. Gitu terus gimana caranya supaya orang bisa datang ke 10 outlet itu gitu. Salah satu yang ditawarkan adalah ya kalian bisa merasakan 10 pengalaman berbeda dari setiap store itu. Apakah gitu. ambience-nya mungkin? Ambience-nya gitu. Jadi emang kalau orang nanya si cozy teh dari satu store ke store lain persamaannya apa ya? Saya kadang-kadang apa ya? Karena semua tuh emang beda gitu dari ambience ya. Benar-benar menyesuaikan dengan si tempatnya, desainnya juga beda-beda, tapi punya kesamaan yaitu kenyamanan gitu ya. Itu tadi kalau gimana caranya bersaing di dunia bisnis yang sekarang semakin ketat adalah itu terus menawarkan sesuatu yang berbeda aja gitu. Dan ya itu kami itu selalu menekankan ya ke anak-anak bahwa si coffee shop ini tuh bukan bisnis kopi atau bisnis makanan, tapi bisnis manusia. Bisnis manusia gimana Bisnis tuh? manusia gitu, karena kita berhadapan dengan konsumen kan. Kadang tuh kita cuma melihat konsumen sebagai objek kayak subjek atau bukan objek. raja ya? Iya. Karena tuh melihat mereka adalah ya mereka lah yang beli produk kita gitu. Padahal atau mereka datang minum, pengen makan atau pengen minum. Padahal mereka datang tuh lebih dari itu gitu, kayak lo mau makan atau minum mah di rumah bisa gitu kan. Tapi kalian teh datang ke coffee shop itu pasti pengen mendapatkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan di rumahnya gitu. Entah itu kenyamanannya, entah itu pelayanannya. Bisa mendapatkan perasaan yang beda lah gitu. Itu yang berusaha kami berikan ke mereka gitu. Jadi kayak perlakukan mereka ya sebagai manusia mencari kebahagiaan lah istilahnya mah.
Jadi sangat humanisme gitu ya Kang ya? Iya, betul. Berarti kalau Akang bonding dengan karyawan tuh sangat dekat berarti ya? Ya lumayan sih, kayak contohnya semalam aja. Hmm? Kita baru, si partner saya baru ulang tahun tuh, 2 hari lalu. Eh, yang masak mas saya, gitu. Yang Mereka masak mana Akang? mereka Mereka dari chill. UK di dia. Main Uno Gimana gitu ya? mereka? Oh gitu. Tapi kalau Akang sendiri, apakah punya kriteria khusus untuk menggait karyawan Akang? Apakah ada, misalkan harus ini atau harus itu gitu? Berpenampilan menarik, tinggi sekian, apa gimana nih? Sebenarnya kriteria saya tuh sebenarnya kalau kriteria umumnya mah nggak sulit lah ya. Nggak ada kayak patokan umur, nggak ada. Yang penting skillful. Yang penting skill. Ya, yang penting punya kemampuan. Terus ya enak, rapih lah gitu ya. Nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, tapi yang penting rapih. Cuman kriteria khusus yang saya cari adalah kamu teh tahu mau kerja teh mau buat apa gitu. Itu teh yang kadang itu yang sulit untuk dicari gitu. Kadang kita nanyain ke orang juga mereka teh nggak tahu gitu mau kerja teh buat apa ya. Sampai sesimpel gini, sampai contohnya gini. Suka saya tanyain kan kalau interview. Mereka tuh jawabnya kayak yang, wah saya tuh harus menghidupi ibu, karena ibu single mother, saya harus menginikan keluarga, bla 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 bla. Tapi pas udah kerjanya berapa bulan teh kayak, lu teh lupa apa yang lo omongin kemarin ya gitu. Kayak itu teh cuman omongan doang. Kontradiktif gitu ya? Gitu. Lagi nggak ada konsumen, main game lah, sebentar ngerokok lah, sebentar ini kayak, lu masih inget gak sih dulu tuh, lu teh alasan kerjanya apa gitu. Berarti kan kalau gini, kayak hal sepenting saya tuh untuk menghidupi keluarga gitu. Hal sepenting itu aja lupa gitu kan. Ya berarti itu kan nggak cuman diomongan doang gitu, dan dia emang nggak tahu bener-bener mau buat apa sih kerja itu gitu. Tapi kalau aturan lain nggak ada kan, jadi aman aja. Yang penting berkelakuan baik ya, yang paling utama. Berkelakuan baik menurut Akang kayak gimana sih Kang? Apakah harus dibuktikan dengan SKCK atau mungkin nggak boleh pinjol nih, nggak boleh itu, apa gimana nih? Nah, Kang? itu nggak Atau ada boleh BI pinjol checknya sih. juga? Oh iya. nggak boleh. Sebenarnya nggak dicek juga sih ya. Cuma ditanya gitu. Cuman kalau di Kozi itu ada ketentuan. Kalau ketahuan judol, terutama judol ya, itu langsung dikeluarin. Gitu. Nggak pakai SP. Nggak pakai SP-SP-an, langsung aja. langsung dikeluarin. Kenapa tuh Kang alasannya? Karena saya tuh udah berapa kali ngalamin kayak, jadi gini, kalau di saya itu kan saya suka nganggep Kozi itu tempat belajar lah, tempat belajar. Jadi kayak melakukan kesalahan tuh, ayo perbaikin. Nah kalau orang udah kena judol tuh susah banget untuk berubahnya. Gitu. Jadi sempat ngalamin ketahuan judol segala macam, oke, kurang kasih kesempatan ya, nggak boleh ada lagi. Berapa bulan kemudian, nggak nyampe bulanan lah, berapa hari, baru minggu lah ya, cek handphonenya, ada lagi. Gitu. Ada itu sempat berarti? Ada. Makanya sampai keluar peraturan bahwa kalau ketahuan langsung keluarin tuh gitu. Karena beberapa kali cobain, ayo berubah, enggak gitu. Jadi dan akhirnya udah dikasih tahu dulu. Dan akhirnya itu merugikannya adalah kadang sales nggak dilaporin, cash salesnya diambil lah gitu, ada void lah apalah segala macam kayak gitu-gitu. Jadinya malah ngerusak gitu. Jadi merugikan juga usaha. Merugikan ya? Dan ya udah, kalau udah ke judul mah ya bukan tanggung jawab saya lah untuk memperbaiki, itu mah tanggung jawab kalian we, tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau dulu kan sempat dinasehatin dulu, kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa, ternyata orang-orang kayak gitu teh hesek. Jadi emang dikasih tahu dulu dari awal kerja juga nggak bisa judol gitu ya. Pinjol kan kayak gitu kan? Pinjol tuh sebetulnya hampir mirip lah sama judol, tapi masih kadang tuh malah sama salah satu karyawan saya yang jadi kepala operasional itu sampai dibikinin ini sih, kalau pinjol ya, dibikinin, kita bantuin sampai gimana cara lu ngelunasin. Oh iya? Iya. Sampai ada dibantuin gitu? Dibantuin. Jadi lu punya utang berapa? Segini. Oh yaudah, nih lu harus kayak lu
potong gaji ya, buat lunasin ini cicilan nggak boleh gitu sampai digituin. Kalau pinjol karena pinjol mah sebenarnya sampai ya lo sampai utang lunas tuh udahlah gitu bisa kapok. Kalau judol Kalau beda. judul kan susah ya. Beda. Itu udah soal adiksi soalnya. Iya. Kalau judol mah. Tapi Kang nih, menariknya kan tadi berarti Kang aware tentang judul dan lain-lain. Tapi kalau kita balik lagi ke background belakang, Akang kan dari manajemen bisnis ya. Dan sekarang berkiprahnya di dunia bisnis. Nah, menurut Akang sebenarnya pendidikan formal itu mempengaruhi atau penting nggak sih? Aduh, iya pertanyaan gawat ini. Nah, kalau buat saya sih sebenarnya gini, kalau buat saya yang saya pelajari selama kuliah itu tidak ada yang terak lah ya, Mbak, kalau Nggak relate gitu ya? kayak gak ada yang masuk gitu dulu tuh. Tapi yang saya dapatkan dari kuliah adalah pengembangan pola pikir, terus cara bergaul, kenal sama A, kenal sama B, terus kayak ikutan kegiatan mahasiswa, cara bikin event segala macam. Malah yang saya dapat itu di situ, gitu. Jadi kalau ditanya kuliah penting atau nggak penting, mungkin beberapa orang ada yang emang akhirnya dapat atau inline sama yang dipelajari, ada banyak gitu. Ada juga mungkin kayak saya yang mungkin dapatnya justru dari yang sekelilingnya, dari yang di luar mata pelajarannya gitu. Dan itu kan saya dapetin karena saya kuliah gitu. Kalau enggak mah, kalau saya nggak kuliah pada akhirnya kan kayak dunia pergaulan pasti ya itu aja gitu. Lu mau kerja juga, mau kerja sama siapa, mau kerja jadi apa, kenalan juga pasti ya temen tongkrongan, weh gitu kan, nongkrongnya sih, udah gitu, nggak kemana-mana gitu jadinya, gitu. Jadi menurut saya ya kuliah penting sih. Penting ya Kang? Penting. Oh iya penting. Gitu, mau dapetin dari akademisnya maupun non akademisnya. Betul. Gitu. Jadi kan indeks ekonomi ya Kang ya, banyak banget gitu pengangguran dan lain-lain. Nah, menurut Akang, apakah berarti mending bisnis aja atau ya udah langsung aja deh kuliah dulu atau gak apa-apa cebur bisnis daripada nganggur? Kalau kuliah juga saya nggak bisa memaksakan kayak lu harus kuliah ya, karena emang kuliah sekarang kan mahal pisan ya. Iya. Dulu aja saya bisa kuliah teh alhamdulillahnya dibantuin sama keluarga, gitu. Nggak beasiswa juga sih. Dibantuin sama keluarga lah sampai semester 3 ya. Semester 3 atau semester 4 terus saya kerja sambil kuliah. Kalau ditanya sekarang dengan kondisi sekarang mau kuliah atau bisnis, ya lihat aja kondisi keuangan kayak gimana. Kalau misalnya ternyata bisa kuliah, ya sok mangga kuliah. Tapi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya gitu. Terus kalau misalnya wah ternyata nggak punya duit nih buat kuliah, bisanya kayaknya nyoba bisnis deh, atau seenggaknya kayak ya udah gua kerja aja kali ya gitu. Ya sok mangga gitu. Jadi apapun pilihannya, ya itu tadi asal tahu mau ngapain. Asal tahu alurnya. Asal tahu lu tuh hidup teh buat siapa, buang ngapain. Atau setidak-tidaknya kayak saya dulu. Saya juga kan sebenarnya kayak bikin coffee shop teh nggak tahu juga sih mau ngapain, mau buat apa. Dulu hidup juga buat apa juga nggak tahu gitu. Yang saya tahu adalah saya suka bikin kopinya gitu. Saya suka ini, saya jalanin gitu. Jadi ya itu. Kalau tahu mau ngapain lebih bagus. Kalau nggak tahu mau ngapain, ya udah kerjain aja yang sekarang di depan mata dengan sebaik-baiknya, dan sebisa mungkin sih suka sih sama yang dikerjain gitu. Oke, ini menarik nih Kang. Saya juga sempat baca nih kalau Akang ini atau Kozi ya pernah dikunjungi sama Pak Anies Baswedan. Itu dalam rangka apa sih dan kenapa bisa tiba-tiba ke Kozi? Gak tahu ya, saya juga ya. Jadi mungkin karena ya ini saya belum pernah menanyakan juga, belum pernah mengklarifikasi. Jadi pas lagi pemilu teh, saya lumayan jadi pendukung lah. Satu ya. Mendukung segala macam karena saya benar-benar emang suka sama dengan program-programnya. Nah ya terus waktu itu tiba-tiba saya di DM sama salah satu stafnya, Kang lagi di Bandung nggak? Iya nih, lagi di Kozi Gudang nggak? Enggak, kenapa?
Itu bapak mau ngopi ke sana, mau ngopi, mau ngapain nggak tahu, tuh lagi di Bandung aja lagi nyari kopi. Oh ya udah, tapi di Gudang Selatan mah nyakit ya, sekarang mah apa-apalah yang penting kopinya enak gitu. Ya udah saya kemarin waktu itu lagi di Kosi Marawa kalau salah, langsung aja ke Gudang Selatan. Datang cukup tiba-tiba teh lagi ngobrol-ngobrol, datang bawa ada yang kayak staffnya lah. Dan gitu, wah si bapak datang ya udah datang masuk. Ya santai ternyata gitu, santai aja, nggak kayak ketemu ya aura mah pejabat ya gitu, tapi yang ya pengawalan segala macam nggak begitu gimana. Yang ngobrol santai aja, dia langsung nge-vlog segala macam, ngobrol-ngobrol, saya bikin kopi, ya udah. Ngobrol aja tentang ngobrol kopi. aja, ngobrol tentang kopi, ya ngobrol tentang ya kemarin dia gimana, apa yang dilakukan kayak gitu-gitulah, yang ngobrol santai doang. Selain Pak Anies nih, ada lagi public figure yang juga sempat datang ke Kozi? Public figure, aduh, siapa ya? Kayaknya nggak banyak deh. Public figure mah. Dulu ada ini, Yura Yunita. Iya. Yoi, sebelum Enak dia dong nge-hit. konser gratisan ini. Sebelum nge-hit, jauh, malu 2015-an, 2016 lah. Dia suka makan ayam gepreknya Kozi tuh, si Yura Yunita teh. Dikasih gratis atau dulu kan bayar dong. Dulu nggak tahu itu siapa. Endorse gratisan ya, berarti kalau sekarang. Kalau sekarang mah ya, dulu mah ya segitulah. Dulu mah pelanggan. Gitu. Yang pelanggan itu penyanyi gini, saya nggak begitu kenal sih waktu itu. Oh ini ternyata, sekarang terkenal pisan tuh gitu, foto bareng. Oh jadi nggak ada dokumentasinya. Berarti sekarang udah jarang ya. Jam terbangnya juga di Jakarta juga ya. Tapi Kang, ini menarik nih, dari tadi kan dari jawaban-jawaban Akangnya tentang karyawan, tentang dan lain-lain. Sebenarnya prinsip apa sih yang Akang pegang gitu dalam hidup Akang ya tentunya? Dalam hidup saya. Jadi gini, kalau prinsipnya, kalau buat saya itu kehidupan ini tuh sangat berharga. Jadi kayak saya nggak akan ngomongin agamanya karena saya juga bukan ahlinya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan kan kayak si kehidupan sekarang ini tuh butuh proses miliaran tahun kan. Tapi dari miliaran tahun sampai sekarang itu kita tuh cuman hidup tuh rata-rata ya 70 tahun lah ya. Itu tuh cuman 70 gitu kayak 0,0000% gitu dari keseluruhan umur kehidupan gitu. Yang menjadikan si kehidupan ini tuh punya dua arti yang sangat kontradiktif kali ya. Jadi di satu sisi berharga pisan gitu karena ya perlu proses miliaran tahun, terus kayak dari sebegini besarnya alam semesta teh cuman di sini doang yang sejauh yang kita tahu sampai sekarang ya ada kehidupannya. Itu suatu keajaiban kan. Tapi serapuh itu gitu yang sampai kayak yang mungkin kayak se ekstrim-ekstrimnya tuh lu keluar bisa ditabrak meninggal, hilang kehidupan teh gitu kan. Jadi harus dihargai karena dua hal itu gitu. Jadi dihargai karena ini merupakan keajaiban, anugerah yang luar biasa. Juga harus dijaga karena ini tuh sangat rapuh. Rapuh kita semua, saya, kamu, akang-akang, teteh semua, itu teh rapuh gitu. Bisa semua yang kita peroleh apa segala macam kayak COVID aja. Tiba-tiba dikasih COVID. Hilang, meninggal, hilang aja, udah. Terus sekarang 5 tahun kemudian nih, mungkin sebagian kita udah ada yang lupa kayak siga kumanya COVID kamari teh. Gitu. Siapa aja yang meninggal? Gejalanya apa gitu. Gejalanya apa segala macam udah lupa aja. Gitu. Jadi ya itu. Karena ini keajaiban, berharga, rapuh, mudah dilupakan. Jadinya hargai nih si hari ini teh dengan sebaik mungkin, dengan semakin maksimal mungkin buat kita. Dan juga buat orang lain, buat kamu, buat siapa. Kalau semua orang mikirin hal yang sama, kan kita saling ngejagain ya, saling ngejagain, saling membahagiakan, saling
membuat hidup orang lain lebih baik, dan harusnya pemerintah teh kuduna gitu. Iya, gimana tuh Kang? Iya, gitu. Masalah itu. Jadi kalau pemerintah, kalau ini gegesan sedikit ya. Kalau pemerintah punya pemikiran kayak gitu, bahwa rakyat kan kayak gini nih, orang tuh suka, pemerintah tuh punya kuasa dan punya lain-lain ya, kayak bikin jalan, memperbaiki lampu, lapangan kerja dan lain-lain. Mereka tuh suka mikirnya, ya udahlah engke dewe, gitu engke dewe atau nanti aja lah, atau ini tuh kan butuh proses panjang apa segala macam. Masalahnya adalah kayak gini aja, kita tuh kan butuh transportasi publik ya, yang bagus gitu, dan udah bertahun-tahun itu nggak jadi-jadi. Kasihan nggak sama orang yang nunggu-nunggu terus nepika meninggalnya si orang ini tidak merasakan transportasi publik yang baik. Kan kasihan ya, hidupnya tuh kayak tersia-siakan gitu. Coba kasih yang terbaik tuh saat sekarang gitu. Hayu sekarang teh ngapain? Lampu caangkeun ayeuna gitu. Tok isukan ayeuna weh. Soalnya isukan teh mungkin ada orang yang nggak punya kesempatan untuk menikmati itu gitu. Jadi harus punya itu gitu si mindsetnya teh. Ini menarik nih Kang. Menurut Akang sendiri nih, saat ini kan UMKM juga mulai menjamur, tapi kadang UMKM menjamur tapi pendapatan ya masih segitu-segitu aja. Pendapat Akang mengenai kinerja Wali Kota Bandung saat ini gimana sih Kang? Dalam UMKM ya? Atau Trasian Plus, jangan dulu kesana ya, mungkin nih dari UMKM dulu gitu Kang. Pendapat Akang gimana tuh? Jadi gini, kalau saya teh nggak terlalu ngikutin ya kinerjanya si Kang Farhan untuk UMKM. Cuman yang saya harapkan tuh adalah, jadi gini, kayak kalau saya teh ngelihatnya kehidupan di Indonesia itu adalah serba survival sendiri-sendiri, surviving aja sendiri-sendiri gitu. Kayak UMKM ya geus we gitu, pada berjuang aja sendiri-sendiri. Tapi nggak ada wadah, nggak ada arahan, nggak ada petunjuk mesti ngapain gitu. Kayak misalnya untuk mendukung UMKM, si bahan baku misalnya UMKM F&B punya apa aja nih mereka teh, butuh apa aja, bahan bakunya apa aja segala macam. Hayu buat UMKM kalian tergabung misalnya dalam koperasi apa, saya bikinin koperasinya nih. Dengan ikutan koperasi ini misalnya dapat bahan baku lebih murah karena bisa beli dalam kuantitas lebih banyak gitu. Atau yo sok orang bikin, karena pemerintah kan punya kuasa gede ya, orang bikin pergudangan misalnya. Nanti saya beli ini dari produsen, petani atau peternak apa segala macam, masuk ke gudang itu, kalian beli ke situ lebih murah misalnya. Harusnya tuh kayak gitu kan UMKM, supaya nilai kemampuan bersaingnya jadi lebih besar, punya daya beli, istilahnya gini, bisa beli bahan baku lebih murah, berarti bisa jual lebih murah misalnya. Bisa jual lebih murah, orang bisa lebih banyak yang beli. Orang lebih banyak yang beli, berarti omset lebih besar. Lebih untung. Omset lebih besar, bisa gaji karyawan lebih besar. Gitu. Gaji karyawan lebih besar, berarti mereka kan daya belinya lebih tinggi. Bisa beli lagi lebih banyak. Gitu muternya. Gitu. Jadi kita mah ya masih diculkeun weh gitu. Sendiri-sendiri aja gitu. Jadi memang menurut Akang masih dibiarkan, terus juga nggak ada wadahnya ya, nggak ada edukasi, sosialisasi. Jadi emang UMKM tuh udah aja gitu, survival sendiri. Karena kayak mungkin dianggapnya UMKM tuh kayak rumput benernya. Kenapa tuh dianggap rumput? Ya rumput tuh kayak udah aja sendiri gitu kayak. Jadi kalau ini sebenarnya bisa dibilang kemudahan, bisa dibilang juga jadinya nggak kemana-mana gitu. Jadi kayak misalnya gini. Di kita itu gampang sekali untuk buka sesuatu. Mau bikin pecel lele, gampang pisan, udah tinggal lihat trotoar mananya tuh kosong ya gitu. Bangun aja gitu kan. Tapi akhirnya di situ-situ aja kan. Sedangkan di negara maju, kita mau jualan makanan aja, itu yang masak harus punya sertifikasi. Harus melalui pelatihan, bla 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 bla. Jadi akhirnya satu, si pekerjanya skillful, punya skill. Kedua, bikin bisnisnya jadi nggak sembarangan, gitu, nggak sembarangan. Jadi emang mereka pikirkan bener-bener tuh. Jadinya, ya mereka jadinya up level, gitu. Meskipun dalam artian bisnis kecil ya, gitu. Tapi ya skillful mereka tuh.
Lebih bisnisnya siap gitu ya. lebih siap. Kalau di sini mah ya udah weh, nyesiga rumput weh gitu. Mau di mana tinggal lempar, tumbuh, udah. Nggak dikasih pupuk, nggak Nggak dipelihara. dikasih pupuk, ntar dicabut, udah, gitu, ntar tumbuh lagi, gitu. Di kita belum ada sih, kayak, ya kalau dulu tuh kayak barista sempat ada sertifikasi dan lain-lain. Tapi akhirnya cuma jadi formalitas. Yang penting programnya jalan, gitu. Ya udah, hanya sebatas itu doang. Tapi kalau harapan Akang sebenarnya gimana tuh untuk pemerintah, apalagi Pemkot Bandung khususnya ya, untuk lebih dekat dengan UMKM, Bikin program-program yang tadi mendukung itu. edukasi, sosialisasi. Kan kalau UMKM mah pasti, kalau bisnis ya, hubungannya adalah satu bahan baku. Udah pasti ini mah. Gimana nih cara bikin supaya UMKM dapat akses ke bahan baku bisa lebih murah. Ini perbandingan lagi aja ya. Kalau di Indonesia itu bahan baku itu kan kalau makanan minuman bisa 30-40% nih dari harga. Sedangkan di negara maju tuh bisa cuman 20-25%. Jadi di sana tuh emang lebih mahal biaya manusia daripada biaya bahan baku. Jadi itu pertama bahan baku. Kedua yaitu tingkatkan skill si pekerjanya, skill pekerjanya. Kayak megang kompor aja tuh ada pelatihannya. Kalau di luar, Gitu, sertifikasinya ada. Jadi kayak gimana sih kompor memperlakukannya, kompor ketemu minyak gimana, kalau ada kebakaran kayak gimana segala macam, skillful tuh. Jadi nggak cuma datang ya asal bisa masak segala macam. Secara manusianya jadi lebih apa namanya, ya lebih bagus lah gitu. Jadi dua ini aja dulu itu coba bikin. Ya kalau tadi bahan baku yang saya bilangin, coba gimana aksesnya supaya lebih bagus, ya transportasinya kek, apanya kek, logistiknya kek gitu. Ke manusianya bisa bikin pelatihan atau apa segala macam gitu. Ya bisa harusnya mah. pasti bisa ya kalau didukung. Bisa didukung, dan itu tadi kalau tahu bahwa oh saya teh kerja melakukan ini teh buat bantu orang lain jadi lebih baik hidupnya gitu. Bukan sekedar cuman orang mah digawe gitu. Itu. Nah, Kang, dari banyaknya nih perjalanan yang Akang udah lewatin ya, apalagi bisnisnya juga udah mulai 10 tahun. Sebenarnya apa sih pelajaran hidup yang meaningful banget gitu untuk Akang? Meaningful banget ya itu. Saya itu semakin mempercayai bahwa yang saya jalanin itu hanya bagian dari takdir. Gitu, kayak saya bisa punya cabang sekian banyak. Itu kayak karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang sebagian besar tuh tidak saya rencanakan gitu. Jadi ya udah emang kayak diarahkan aja hidup itu gitu. Tapi kita tuh bisa tahu ini takdir atau bukan itu setelah melewatinya kan memang gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Itu pas pandemi sih sebenarnya yang akhirnya Jadi titik balik tuh. bukan titik balik sih, jadi semakin memperkuat keyakinan bahwa ya ini mah semua takdir gitu. Karena kalau dipikir-pikir lagi ke belakang kayak anjir gimana ya itu cara ngelewatinnya gitu. Jadi emang udah ya semua takdir aja gitu. Semua takdir dan usaha tentunya, Kang ya. Ya karena istilahnya ya saya mau berusaha pun itu tuh karena takdir juga dah. Karena takdir dan hoki. Ya semua orang beda-beda gitu. Semua orang beda-beda. Kayak ya kan gak semua orang kalau gini. Semua orang dengan mudah bisa berusaha. Ya semua orang akan berusaha dengan baik, tapi kan enggak. Ya kan? Gimana itu tergantung di mana dia besar. Tergantung dia gimana dididiknya. Tergantung dia berteman dengan siapa. Tergantung dia ketemu sama siapa. Ya semua ini kan kebanyakan teh nggak di luar kuasa kita kan ya. Gitu. Jadi ya udahlah. Jadi kadang ya ketemu orang jahat pun kayak yang ya udahlah emang seeta takdir emang gitu kali ya gitu. Udah tertulis gitu. Mau gimana ada semua orang nggak, siapa sih yang mau jadi orang jahat gitu misalnya. Orang tiba-tiba ke nongkrong kieu. Orang maling gitu kan juga kan. Gitu, ada berbagai macam situasi Faktor. kondisi yang bikin dia seperti itu. Walaupun tindakannya tidak bisa dibenarkan. Gitu. Nah, Kang, ini mungkin ada
nasehat, bukan nasehat, atau mungkin ajakan Akang ya untuk orang-orang di luar sana yang masih ragu-ragu untuk memulai bisnis, apa nih? Boleh disampaikan? Satu, Hmm? jangan takut gitu, jangan takut. Karena kita tidak akan pernah tahu di depannya akan jadi seperti apa. Berani pun sebenarnya juga nggak akan tahu depannya seperti apa. Cuman kan dengan ujung yang sama nggak tahu seperti apa, mendingan milih berani daripada takut, ya kan. Minimal berani teh ngelangkah teh bisa maju ke depan selangkah dua langkah, udah lebih baik daripada diem kan. Itu satu. Kedua adalah ya lakukan itu semua sebagai bagian dari menghargai hidup yang berharga, sangat berharga dan rapuh ini. Gitu. Jadi kayak kerjakanlah sekarang gitu, karena besok mah teuing gitu. Dan lakukan itu teh sebagai ungkapan atas penghargaan atas hidup yang kita punya. Gitu. Dan habis itu perlakukan sekitar kamu, kalau mau bisnis ya, dengan baik juga gitu. Kamu tuh tidak akan berhasil sendirian. Keberhasilan kamu tuh pasti karena semua orang Membutuhkan orang lain. iya gitu, maupun partner, mau karyawan, mau konsumen, mau supplier, mau apa segala macam. Bisnis kamu teh ditunjang oleh itu semua. Jadi hargai mereka dengan sebaik mungkin juga. Jadi Gitu. yang penting berani memulai dulu aja. Betul. Gitu ya. Berani memulai berani memulai sebagai perwujudan untuk menghargai kehidupan yang ada, sambil hargai juga orang-orang di sekitar dan alam dan Ini terakhir nih Kang, statement closing ya. Akang akan menyampaikan apa kepada pendengar PR sebagai owner yang sudah genap 10 tahun untuk menjejaki bisnisnya sebagai Cozy Coffee Company? Boleh disampaikan? Naon ya. Datang ke Cozy yang pasti mah. Motivasi. Kalau kalian masih belum punya motivasi, boleh sambil ngopi datang ke Cozy. Terus dalam berbisnis yaitu tadi jalanin aja. Cari tahu takdir kita sendiri masing-masing itu seperti apa. Yaitu sambil dijalanin, sambil ikhtiar, dan jangan takut sama masa depan lah, karena hidup itu semua ada musimnya. Kalau sekarang kamu lagi di kondisi musim gugur, berarti nanti musim dingin. Habis musim dingin mah bakal ada musim semi. Keadaan akan membaik lah. Dan kalau keadaan kalian lagi membaik, ya jangan terlalu sombong juga, karena akan ada masanya turun, ada masanya gugur. Ya semua cuma bagian dari kehidupan. Santai aja, yang penting happy. Gitu. Jadi siap masa ada waktunya ya. Setiap Yang penting dijalani dengan baik dan dihargai dengan baik. Betul ya. sekali. Iya, jadi itu pendengar PR ya. Sosok di balik besarnya Cozy Coffee Company. Ini yang biasanya sering ke Cozy, boleh di komen nih menu mana yang paling enak, karena ada ramen, ada kopi, ada pastry dan lain-lain. Ada apa itu kesamsu ya? Iya, jadi itu dia Kang Rama ya, kalau kita kenalnya mungkin Kang Cozy Rama kalau di X, sosoknya yang emang chill ya dan super duper ramah juga. Jadi bagi pendengar PR yang masih bingung, langsung aja ya, boleh ditanya di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk podcast Lebih Dekat PRFM hari ini. Saya Jengkurnia Putri dan Rama, terima kasih PRFM. terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.